Balik lagi di Cobra Gas Channel untuk vlog. Hari ini ada R15 Old dan R15 New. Ini sosok yang bener-bener moge banget, dan ini sosok yang ya sosok. Nah, hari ini gue pengen ngasih impresi gue, karena gue merupakan sosok remaja yang kiranya lagi demen-demennya San Mori lah gitu ya. Kita bandingin nih, better mana si R15 Old yang V3 atau all new R15 V4. Kita mulai dari R15 Old dulu. Dulu gue sempet punya R15 yang V1 atau V2 ya, gue lupa. V2, oke, R15 V2 gue sempet punya. Itu sekitar ya bentar lah gitu ya, karena waktu itu gue belajar buat kopling. Nah, gak lama setelah itu temen gue punya nih si R15 V3 ini, dan impresi gue waktu itu pertama kali adalah ini motor emang di kelasnya itu cukup besar gitu ya, dibandingkan R15 V2 ataupun si CBR 150. Nah, yang kedua adalah bahwa ini motor satu tadi bongsor ya, dan yang kedua motor ini wah tinggi banget sih dulu tuh. Tinggi gue sekitar 170 cm pas lah. Nah, dan kalau misalnya jinjit emang menurut gue tinggi banget ini. Dan dulu ya berhubung namanya kita tumbuh lah ya, gue nggak setinggi ini, jadi dulu bener-bener jinjit banget gitu. Kalau misalnya soal desain, menurut gue emang R15 V3 ini cukup upgrade lah gitu dibandingkan pendahulunya R15 V2. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sama si sosok all new R15 V4 ini yang paling baru, menurut gua ini bener-bener upgrade banget sih. Dari sisi desain itu bener-bener upgrade banget. Terus kalau misalnya di R15 V3 ini memang ini lebih lebar ya bagian sininya nih, jadi ibaratnya kita lebih ngangkang. Terus minusnya adalah kaki kita, pijakan kita itu pasti lebih jinjit. Kalau misalnya soal fitur dan lain-lain, emang sih upgrade-nya tuh nggak sebanyak buat R15M ya, yang mungkin di video sebelumnya udah bokap gua review secara singkat gitu. Nah, gua hari ini pengen impresi aja nih perbedaan dan apa yang gua suka dari R15 Old sama all new R15 yang V4. Kalau misalnya soal desain, kita akan bicara soal desain dulu ya. Dulu gue cukup suka gitu ya, dibandingkan kompetitor si bentuk R15 ini, karena ibaratnya nih motor besar gitu kan, terus terlihat mewah. Tail light-nya juga mirip sama moge-mogenya Yamaha zaman dulu. Terus ibaratnya dia juga udah delta box kan friend ya, bisa lihat di sini. Bahkan kelihatan banget lah kalau misalnya ini cocoknya di 250 cc mungkin ya bentukannya karena besar. Tapi setelah kita melihat yang baru itu rasanya jauh banget. Nah, kita lihat dari bagian samping dulu deh. Di R15 lama itu ini plastiknya sekarang mungkin terlihat cheapy gitu ya, terlihat murah. Terus ini di bagian sini pokoknya plastik dari bagian samping ke sini itu ada aksen-aksen, nggak tahu ya, kayak karbon tapi nggak bisa dibilang karbon ya, pokoknya kayak gini yang terlihat kayak sekarang tuh kelihatannya kayak cheapy gitu atau murah gitu kesannya. Terus gue sendiri sebenarnya suka sama aksen jaring-jaring kayak gini karena ibaratnya terlihat sporty dan ibaratnya kayak ini motor tuh siap buat ngebut lah gitu, kayak di mobil-mobil gitu kan. Terus ini juga kalau misalnya kita lihat ya, nanti kita bandingkan dengan R15 yang new. Ini itu nggak bisa dibilang lebih besar ya, cuman kayak ibaratnya bukan merupakan satu kesatuan yang rapih lah gitu, dari bagian sini terus ke bagian yang plastik dan jaring-jaring sampai ke bagian bawahnya gitu.
Terus kalau misalnya bagian spakbor depan itu nggak bisa dibilang beda jauh sih sama yang baru. Cuman kalau misalnya di yang baru itu di sini ada stiker Yamaha. Nah sayangnya di sini belum ada. USD-nya juga udah sama-sama warna emas. Terus remnya juga bentuknya mirip. Ya intinya nggak banyak berubah lah di bagian kaki-kaki. Kalau misalnya bagian muka, gue suka dulu ini karena menurut gue cukup sipit gitu kan, dan intinya keren lah dilihat. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama yang baru, jelas kerenan yang baru ya kan. Tapi memang cukup mirip nih. Kalau misalnya kita tidak melihat dari bagian lampunya ya, bagian jenongnya ini atau jidatnya ini sampai ke atas memang cukup mirip. Terus kita ke bagian sini nih, ke bagian speedometer. Ini juga kalau misalnya kita bandingin sama R15 yang new, ternyata nggak banyak berubah guys. Tapi kalau misalnya sama R15M jelas berbeda ya. Terus ininya juga nggak beda nih, spionnya, dudukan platnya juga nggak beda. Terus buat tombol-tombolnya nih, dashboard asik, dashboard gitu, mobil kali. Juga nggak banyak yang beda. Ini masih sama, terus di bagian hazardnya masih sama. Ini juga masih sama, terus bagian kunci bla-blanya juga masih sama. Beam flashnya juga masih sama, ya pokoknya masih sama semua lah. Yang membedakan kalau misalnya di bagian tangki, ya tangki kondom ini adalah ini nih. Bagian sirip-sirip hiunya ini berbeda, ya nanti akan kita lihat. Terus kalau misalnya di bagian belakang ya guys, ternyata nggak beda jauh sama R15 yang new. Karena memang DNA-nya mirip kan, katanya DNA R1 dan lain-lain. Nah bentuknya memang seperti ini, begitu. Terus di bagian knalpotnya juga dia beda, nanti akan kita lihat. Ininya juga beda. Bagian footstep buat penumpang. Nah sekarang kita akan pindah ke all new R15. Ini dia. Ini yang gue suka dari Yamaha buat R15 ini adalah improve dari versi ke versi tuh selalu lebih baik ya menurut gue. Ibaratnya kayak buat desain tuh selalu lebih keren cuy. Kita lihat perbandingannya dari bagian depan dulu guys. Tentu ya, muka itu adalah desain paling penting dari sebuah motor menurut gue. Kalau misalnya kalian tanpa melihat ada emblem di sini ya, buat gue ini kita udah ngelihat R6 yang baru atau R7. Ini bentuknya bener-bener mirip bro. Dari sini nih LED-nya sama, kanan kiri, terus headlamp utamanya itu ada di bagian tengah. Itu secara desain ini mogeluk banget sumpah. Bener-bener DNA-nya R7 itu diturunkan ke cc paling rendahnya motor sport Yamaha, yaitu R15. Terus buat spion itu nggak ada yang beda, dudukan plat nomor juga nggak ada yang beda, tapi mukanya bener-bener upgrade sih menurut gua. Gimana, ganteng kan? Cakep nih, yang ini cakep nih. Terus bagian spakbor nih, seperti yang tadi gue bilang, ternyata di bagian depannya R15 Old itu nggak ada tulisan Yamaha-nya, cuman kalau yang baru ada ya. Terus remnya juga sama, dia bukan by brake kayak R15M, masih sama persis ya, bisa terlihat. Terus apa lagi yang beda? Nggak ada sih, USD juga sama-sama emas, ya intinya buat kaki-kaki sama lah. Nah sekarang ke bagian fairing sebelah kanan ya, atau sampingnya. Lihat, ini baru namanya satu kesatuan, rapih banget cuy. Kalau misalnya kalian bandingin, di sana bautnya banyak banget tuh. Ada 1, 2, 3, 4 lah, 5 atau 6 lah yang kelihatan di sana. Kelihatan ya, di R15 lama kayaknya bautnya tuh banyak banget gitu, tempelan-tempelannya. Kalau misalnya kita pindah ke R15 yang baru tuh, 1, 2, 3, udah cukup 3 doang. Udah gitu gede-gede lagi, nggak pusing ngeliatnya. Jadi bener-bener satu kesatuan gitu. Terus yang bikin seksi adalah dia
desain dan fungsional itu benar-benar dipadu-padankan dengan benar lah nih. Ini di sini ada filter ya buat angin dan nggak kelihatan, jadi benar-benar cantik banget lah ini. Good job buat Yamaha. Gua kalau misalnya ada duit pengen sebenarnya, cuman sayang juga sih 150 cc. Cuma coba R25 kayak gini keren nih pasti. Oh ya, buat seinnya dia bentuknya masih sama, masih bohlam juga, belum LED ya. Jadi kita harus keluarin kocek lebih buat lampu LED. Sekarang kita ke bagian ini nih, stang dan speedometer. Nah, speedometernya ternyata masih sama guys. Sayangnya kita nggak bisa lihat nih, kalau nggak salah ini kan udah Yamaha Motorcycle Connect ya, sedangkan yang old itu belum. Yang old udah belum ya? Belum ya, belum. Jadi kita harusnya bisa lihat fiturnya, cuman berhubung tidak ada kuncinya, mungkin lain kali kita lihat. Ini masih sama persis, lampu hazardnya juga masih sama, buat starter masih sama, bimpes, lampu jauh, sein dan klakson semua masih sama. Terus buat bagian ininya juga masih sama, di bagian kuncinya masih sama. Yang benar-benar beda adalah kalau misalnya kalian lihat R15M, itu baru beda sama R15 Old atau R15 All New ini. Terus ke bagian belakang, seperti yang gue bilang tadi, masih mirip karena ya R1 sampai sekarang belum berubah ya, belum berubah drastis bentukannya, jadi ya masih sama. Ini ada buat angin ya, buat udara masuk. Terus lampu remnya berdiri kokoh secara vertikal di bagian belakang. Terus sein belakang juga masih sama, bentukannya masih sama, nggak ada yang benar-benar berbeda. Sama, yang membedakan dengan R15 lama adalah bentuk knalpotnya ya. Dia itu kalau misalnya R15 baru ini dia ada levelnya guys, jadi ibaratnya ke atas gitu. Nah kalau misalnya dibandingin sama R15 lama, dia nggak ada ya, tuh nggak ada kayak gini nih. Jadi dari bagian ujung muffler ke bawah tuh ibaratnya kayak satu kesatuan lah. Cuman kan kalau ini kayak tuh ada cover lagi di atasnya ya. Gue pribadi lebih suka yang lama sih sebenarnya, soalnya lebih enak dilihat. Terus di bagian footstep, kalau misalnya kalian itu ini bautnya kelihatan, nggak kayak yang lama diumpetin gitu. Dan gue lebih suka yang ini karena terlihat lebih sporty. Oh ya, kenapa ya? Lebih enak aja gitu. Belum kan ini kalau misalnya nggak guna gitu kan, bisa dengan mudah kita copot dibandingkan yang itu. Terus bagian plastik sampingnya ini baru, namanya mewah cuy. Dari awal emang gue udah suka sih sama bentukan R15, jadi good job lah Yamaha, keren lah. Cakep nih, bener-bener rapih banget bagian sampingnya. Terus ini bagian tangkinya, tangki kondom ini ternyata lebih ramping guys. Tuh, gue bisa dengan mudah gitu ya. Maksudnya kalau misalnya gue sendiri feelingnya tuh, kalau sama ini jinjitnya nggak separah di R15 yang old. Masih cocok lah buat gue gitu. Untuk R15 yang baru itu lebih nyaman buat gue yang tingginya sekitar 170 cm buat mengendarai ya, karena ya meskipun paling bedanya 1-2 cm gitu ya, cuman kaki gue itu nggak ngangkang, jadi bisa dengan mudah napak atau nggak sejinjit yang lama begitu. Set. Overall gue bener-bener suka sama R15 yang baru. Desainnya oke, terus buat tingginya juga oke. R15 yang lama juga sebenarnya oke. Tapi buat sekarang jelas dong udah ada raja barunya sekarang. Dan better dari semua aspek gitu ya. Udah ada ASC juga, Assist Sleeper Clutch. Terus udah ada Yamaha Motorcycle Connect. Ya dengan harga yang kurang lebih bedanya 1 sekian sampai 2 juta ya. Ini kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya kalian ingat, harga Yamaha V3 itu sekarang sekitar
di angka 37 sekian juta. Sedangkan si R15 Neo ini tergantung warna ya, itu ada di angka 38,9 sampai 40 sekian juta begitu guys. So sekarang tinggal kalian pilih. Sekarang pasti yang second udah jauh lebih banyak dengan kondisi yang masih bagus buat R15 old. Nah, atau kalian pengen punya R15 all new ini dengan desain dan teknologi yang pasti lebih bagus daripada yang lama. Pilihan ada di kalian, the choice is yours. Gue sendiri sih bakal pilih R15 Neo yang ini. Gue suka banget sama desainnya. Oke, begitu aja buat video kali ini. Semoga membantu buat kalian yang pengen nyari motor sport 150 cc. Oke, thank you so much. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.